Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisa saya dan juga sebuah prediksi untuk harga rumah di California. Baik, kita masuk ke case summary dan juga dataset overview. Pada analisa kali ini, saya memposisikan diri saya sebagai salah satu tim data analyst ataupun data scientist di sebuah perusahaan, yaitu real estate agency ataupun perusahaan properti, yang mana perusahaan properti ini sedang mencari cara untuk membuat sebuah valuasi dari sebuah rumah ataupun properti yang sudah di-list di dalam database. Sehingga pada analisa yang kami buat sekarang, kami tujukan untuk para business team level ataupun executive level yang nantinya bisa mendapatkan sebuah insights lebih lanjut tentang kondisi dari perumahan yang sudah di-list di dalam dataset di sebuah perusahaan properti dan juga model valuasi ataupun model prediksi untuk sebuah properti berdasarkan berbagai macam fitur yang ada seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dataset overview, di mana datasetnya adalah California House Price, yang mana California House Price itu merupakan hasil dari sensus perumahan yang dilakukan di California pada tahun 1990. Selanjutnya kita akan masuk ke background dan juga objektif dari analisa kali ini. Yang mana background dari analisa ini tentunya adalah sebuah perusahaan properti ataupun real estate agency tentu saja sangat memerlukan tim yang bisa mengevaluasi ataupun memvaluasi harga rumah secara presisi dan juga secara tepat. Kenapa? Karena kita ingin meningkatkan tingkat fairness kita terhadap para pelanggan, supaya nanti para pelanggan, yaitu para pembeli dan juga penjual dari sebuah properti, itu tidak merasa dirugikan karena rumah-rumah mereka itu sudah divaluasi, yang mana valuasi tersebut sudah bisa digeneralisasi berdasarkan market value di daerah ataupun di California, seperti itu. Kemudian kita masuk ke data preparation dan juga data cleaning. Yang pertama tentu saja kita akan mengimport datasetnya dan kita akan melihat terdapat sekitar 14.448 jumlah rumah yang di-list di dalam dataset kita. Kemudian di sini terdapat berbagai macam variabel seperti longitude latitude yang menjelaskan tentang letak dari rumah tersebut. Kemudian ada median age ataupun umur dari rumahnya, dan juga terdapat beberapa variabel penting seperti jumlah rumah, seperti jumlah ruangan, jumlah kamar tidur, populasi, kemudian household ataupun berapa jumlah rumah di dalam sebuah blok. Kemudian ada median income, ocean proximity yang menjelaskan tentang seberapa dekat jarak rumah tersebut ke pesisir pantai, dan juga median house value ataupun valuasi dari rumah tersebut. Dan di sini terdapat beberapa variabel yang perlu kita manipulasi selanjutnya, seperti halnya total rooms, total bedrooms, dan juga populasi. Kenapa? Karena total rooms, bedroom, dan juga populasi ini menjelaskan tentang jumlah dalam satu blok, yang mana satu blok itu ada lebih dari satu rumah, sehingga nanti kita perlu untuk memanipulasinya sehingga kita mendapatkan jumlah ruangan ataupun jumlah kamar tidur per satu rumah, seperti itu. Kita masuk ke part data cleaning yang pertama, yaitu adalah kita akan menghandle missing value-nya, di mana pada kolom kita terdapat satu kolom yang memiliki missing value, yaitu total bedrooms, dan kemudian nanti kita akan mengisinya dengan cara pendekatan machine learning dengan memprediksi nilai-nilai yang akan diinput ke dalam kolom total bedrooms tersebut, sehingga nanti akan terisi semua seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan menghandle outliers, di mana dari total 10 kolom yang kita punya terdapat 6 kolom yang terindikasi memiliki outliers alias datanya skewed. Kemudian dari total 6 tersebut terdapat 5 kolom yang memiliki extreme outliers. Kemudian kita nanti akan mencoba untuk menentukan upper bound-nya dan menghilangkan value-value yang lebih dari upper bound tersebut. Sehingga dari total 14.448 total rows ataupun baris, kita mendapatkan 659 baris yang terkategorikan sebagai outliers dan nanti akan kita buang dari dataset kita. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan data manipulasi, yaitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kita akan mencari jumlah ruangan, kamar tidur, populasi per rumahnya saja, bukan per bloknya, sehingga nanti akan menjadi sebuah variabel baru seperti berikut. Kemudian selanjutnya kita juga akan memanipulasi datanya dengan cara mencari letak dari
rumah tersebut berdasarkan longitude dan juga latitude-nya. Kemudian kita ekstrak lagi city name ataupun areanya ada di mana untuk mempermudah analisa kita ke depannya. Sehingga dari hasil cleaning dan juga hasil manipulasi yang kita buat, total akhir data yang kita dapat adalah 13.778 yang akan kita analisa dan juga akan kita buat menjadi sebuah prediksi harga rumah nantinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap exploratory data analysis, di mana yang paling pertama kami mencoba untuk menganalisa berdasarkan Pareto analisis. Di sini kita dapatkan bahwasanya 80% data yang ada ataupun rumah yang di list dalam dataset kita itu berada di daerah kurang dari 1 jam menuju pesisir pantai, dan juga selanjutnya ada di inland ataupun daerah yang sangat jauh dari pesisir pantai, sehingga kita bisa simpulkan juga bahwasanya sisanya 20% data yang ada di dataset kita merupakan rumah-rumah yang terletak di near ocean dan juga near bay ataupun teluk, dan juga di sebuah pulau, yang mana di pulau ini totalnya sangat sedikit sehingga tidak terlihat seperti ini. Kemudian kita juga melihat dari kota-kota yang memiliki persebaran perumahan yang paling banyak di dalam dataset kita. Saya ambil total 10 yang paling banyak, dan ternyata dari total 10 kota yang paling banyak terdapat perumahan yang tersebar, itu terdapat 3.465 rumah, yang mana itu merupakan 25% dari total data kita yang ada, sehingga 75% sisanya itu tersebar sangat rata ataupun sangat luas di sekitar 1.318 kota ataupun area lainnya, seperti itu. Kemudian di sini juga kami mencoba untuk membagi berdasarkan kuartilnya, yaitu kuartil 2 alias 50% datanya, di mana 50% data berdasarkan median house value ataupun harganya itu start dari 14.999 sampai 178.100 US dollar, dan kita kategorikan sebagai yang affordable. Kemudian yang 50% ke atas yaitu 178.200 sampai 500.000 ini kita kategorikan sebagai yang luxury ataupun yang mahal, seperti itu. Dan bisa kita lihat dari persebaran letaknya, kita dapati bahwa rumah dengan kategori affordable itu mayoritas terletak di daerah inland ataupun yang jauh dari bibir pantai, dan kemudian diikuti dengan daerah yang kurang dari 1 jam ke bibir pantai. Kemudian yang expensive ataupun yang luxury, yang mahal, itu mayoritas ada di kurang dari perjalanan 1 jam menuju bibir pantai, dan diikuti dengan rumah-rumah yang berada di dekat teluk ataupun dekat bibir pantai, seperti itu. Sehingga kita bisa lihat pattern dari sini bahwasanya rumah-rumah yang agak jauh dari bibir pantai itu merupakan rumah-rumah yang memiliki harga rendah, seperti itu. Sehingga semakin dia mendekati bibir pantai, maka nanti akan semakin mahal harganya. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah part dimana kita akan memulai proses modeling kita untuk memprediksi harga rumahnya, yang mana part paling pertama adalah kita lakukan pre-processing dahulu dan juga feature selection. Dan untuk data pre-processing dan juga feature selection, metode yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang paling pertama, kita akan menentukan categorical features-nya, yaitu ada ocean proximity dan juga city name. Kemudian kita akan encoding nanti kolom tersebut supaya menjadi numerical. Untuk ocean proximity kita gunakan one hot encoding. Kenapa? Karena ocean proximity ini tidak memiliki tingkatan tertentu dan juga value-nya kurang dari 5. Kemudian untuk city name kita akan lakukan binary encoding karena value-nya lebih dari 5. Kemudian untuk pemilihan fitur sendiri kita akan lakukan backward regression, di mana kita akan meregresi secara bertahap, kemudian mengeliminasi beberapa fitur yang dia itu tidak signifikan berdasarkan ordinary least square, dan juga memiliki masalah multikolonialitas antara sesama variabel fitur, sehingga nanti kita akan dapatkan variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk modeling selanjutnya. Dimana di sini hasil dari backward regression yang kita punya adalah, pertama kita akan masukkan seluruh data-data ataupun fitur yang ada pada dataset kita, kemudian kita cek hasil partial testnya, di mana ada satu
di mana ada satu fitur yang tidak signifikan, yaitu auction proximity nearby, akan tetapi kita tidak akan buang terlebih dahulu, karena ini merupakan satu kesatuan untuk auction proximity. Kemudian ketika kita lihat untuk fifth score ataupun variance inflation factor-nya, kita dapatkan bahwa ada masalah multikolonialitas antara variabel longitude, latitude, kemudian rooms per household, dan juga bedroom per household. Sehingga nanti pada regresi selanjutnya kita akan eliminasi longitude dan juga latitude-nya. Kita akan tukar menggunakan hasil dari encoding untuk city name, karena ini merupakan hasil yang sama untuk longitude dan juga latitude-nya. Kemudian kita juga akan mengeliminasi rooms per household-nya karena fifth score-nya infinite seperti ini. Sehingga ketika kita cek fifth score-nya, itu tidak ada masalah multikolonialitas lagi, dan juga hasil parsialnya walaupun ada satu yang tidak signifikan untuk city name-nya, tapi akan tetap kita masukkan. Kemudian kita masuk ke part modeling dan juga hyperparameter tuning. Proses modeling dan juga hyperparameter tuning untuk mengimprovisasi model kita adalah sebagai berikut. Yang mana pertama kita akan scaling numerical features-nya supaya nanti memiliki range yang sama. Kemudian kita coba akan melakukan modeling dengan cara melakukan cross validation, dan juga kita akan evaluasi ke data testnya. Kemudian kita akan lakukan hyperparameter tuning untuk mencari parameter terbaik untuk tiap-tiap model yang kita miliki. Kemudian setelah kita lakukan hasil cross validation sebanyak 5 kali, kita dapatkan model yang terbaik itu adalah KNN dengan standar deviasi itu sebagai berikut di angka 73,67%, yang mana berarti variabel fitur kita bisa merepresentasikan sekitar 73,67% data dari variabel target kita. Kemudian untuk rata-rata MAPE-nya ataupun errornya itu ada di sekitar 21,66%, dan RMSE-nya ataupun hasil error dalam bentuk USD kalau dalam kasus kita itu adalah 58.162 US dollar seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan evaluasi juga ke data testnya, kita dapatkan model yang terbaik juga adalah KNN dengan R-square itu ada di sekitar 72%, MAPE 21%, RMSE di 58.710, sehingga bisa kita interpretasikan bahwasanya model kita tidak terlalu mengalami underfitting maupun overfitting, di mana dilihat dari hasil dari training dan juga tes kita tidak terlalu jauh bedanya. Kemudian ketika kita komparasikan juga antara backward regression dengan model KNN kita, ternyata model kita mengalami improvisasi yang cukup signifikan, yang mana R-square-nya yang tadi kita dapatkan 60% menjadi 72,98%, kemudian MAPE-nya dari 30 bisa ditekan ke 21,62%, dan juga RMSE-nya bisa kita turunkan dari 70.928 US dollar ke 58.710 US dollar seperti itu. Kemudian kita akan lakukan improvisasi model menggunakan hyperparameter tuning untuk mencari parameter terbaik di tiap-tiap model terbaik kita. Sehingga parameter yang paling baik untuk KNN itu adalah algoritmanya auto, neighbors-nya 7, weight-nya distance. Sedangkan untuk stacking KNN, final estimator-nya auto, untuk neighbors-nya 9, dan final estimator weight-nya adalah uniform. Sehingga ketika kita bandingkan antara sebelum dituning performanya setelah dan juga setelah dituning, maka ada peningkatan walaupun sedikit saja, di mana hasilnya adalah R-square-nya menjadi 74,15% dan MAPE-nya 21,03 dan RMSE-nya ke 57.420. Kemudian jika kita lihat dari model implementasinya, kita asumsikan bahwasanya ada seseorang yang ingin menjual propertinya melalui kita. Maka ketika kita prediksi modelnya menggunakan model yang kita punya, dan nantinya kita bandingkan berdasarkan prediksi sesuai dengan rata-rata harga rumah yang ada di sana, maka hasil dari pemodelan kita nanti akan cukup jauh di bawah dari prediksi harga rumah berdasarkan rata-rata di lokasi tersebut, yaitu di kisaran 145.302 dolar dibandingkan dengan 1.503,250 dolar. Yang mana hal ini mengindikasikan bahwasannya customer akan menjual propertinya jauh di bawah market value yang seharusnya ataupun potential value dari rumah tersebut, yaitu sekitar 187.500 dolar. Hal ini terjadi karena
model kita masih memiliki error yang cukup tinggi, yaitu di 21,03%, yang mana nanti customer akan mengalami potensial loss sebesar 42.198 untuk model base, dan ketika kita bandingkan dengan average ataupun rata-rata harga rumah di lokasi tersebut itu hanya di 34.250 seperti itu. Kemudian untuk model limitasinya adalah model ini hanya bisa kita gunakan di beberapa lokasi, khususnya di California dan juga di area-area tertentu yang sudah kita ekstraksi tadi sebelumnya, seperti hanya Los Angeles, San Diego, San Francisco, dan juga San Jose. Dan juga untuk limitasi umur rumahnya yaitu ada di 1 sampai 52 tahun. Kemudian untuk limitasi harganya itu di 14.999 sampai 500.001. Dan juga untuk limitasi jumlah rumah di satu blok itu ada di 2 sampai 1.473 rumah. Sehingga konklusi dan juga rekomendasi yang bisa kita dapatkan adalah model yang paling baik kita gunakan adalah KNN untuk sementara. Akan tetapi dengan catatan bahwasanya kita harus mengimprovisasi terus-menerus datanya. Kita ingin mencari tahu lebih banyak tentang fitur-fitur yang memiliki korelasi cukup tinggi terhadap target kita, seperti halnya luas tanah untuk rumah tersebut, kemudian tipe dari rumah tersebut, apakah tipenya flat, apartemen, kondominium, dan sebagainya. Kemudian fitur lain yang dimiliki rumah tersebut, apakah rumah tersebut memiliki tempat parkir atau tidak, dan sebagainya. Dan juga kita ingin berfokus ke area-area yang mendekati pantai, karena kita tahu bahwasanya tadi 80% data yang ada di dataset kita itu terletak di area-area yang cukup jauh dari pantai, sehingga masih ada potensi yang lebih banyak yang bisa kita dapatkan dari area-area yang mendekati pantai seperti itu. Sehingga nanti kita bisa mentrain ulang datanya, kita bisa mengevaluasi ulang datanya, melakukan regresi ulang, pemodelan ulang, supaya nanti hasil pemodelan kita bisa lebih bagus performanya dan bisa kita gunakan secara reliable untuk memprediksi harga rumah bagi customer kita seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.